di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya.
Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, nang tahan. Waduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban
Dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Unang tahanan. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari.
Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gegara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan.
Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari
pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Waduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah.
Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan.
Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah.
Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari
Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong.
Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya.
Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah, dan sempat melihat
tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan
Petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Aduh.
Oke, pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke, ya. Oke, pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke, ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak
sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Naik tahanan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri.
Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Aduh. Waduh.
Mas di sini saja. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban.
Jadi ketika jam 23.15 korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak.
Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Aduh. Berdiri.
Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta
sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara.
Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Aduh.
Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh
adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15 korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah.
Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati.
Oh, naik tahanan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi,
Menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban.
Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak
nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Aduh. Waduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi.
Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gegara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari
Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Waduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian.
Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Cô anh tải về.
Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah
dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri.
Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Aduh. Waduh.
Mas kesini saja. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban.
Jadi ketika jam 23.15 korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Silakan dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan
Petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan ibu. Tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari.
Kapolres Tabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Tabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat.
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta
uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari.
Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan
Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Waduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan.
pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah
Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan.
Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Aduh. berdiri. Waduh. Mas, kesini saja. Ini gampang lah. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah.
Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari
Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Naik tahan. Waduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong.
Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelaku ini anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Aduh. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti rekan-rekan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya.
Oke, pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah, dan sempat melihat
tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Jadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan
Petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Tahu pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan lah. Aduh. berdiri. Oke.
Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke? Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak
sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahanan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri.
Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban. Jadi ketika jam 23.15, korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Jadi berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Oh, naik tahan. Aduh. Waduh.
Mas, kesini saja. Ini gampang lah. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak. Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Jadi berawal dari pelaku atau tersangka ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi pelakunya anak pertama dari korban, di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering meminta uang kepada korban, dan jika tidak diberikan, korban juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengancaman terhadap korban dan yang juga sebagai ibunya. Dan selanjutnya ketika pelaku ataupun tersangka ini tidak diberikan sejumlah uang oleh orang tuanya, melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di rumah korban. Pelaku juga memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman keras, dan pada saat peristiwa itu terjadi, menurut pengakuan pelaku merasa sakit hati karena sering dibanding-bandingkan oleh adik-adiknya, dan memang pelaku ini juga karena tidak memiliki pekerjaan sering meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Diketahui pertama kali oleh salah seorang saksi yang melihat ataupun mendengar teriakan dari rumah korban.
Jadi ketika jam 23.15 korban yang telah dianiaya ataupun ditusuk oleh tersangka ini berteriak sehingga mengundang para tetangganya untuk datang. Salah satunya adalah saksi pertama yang kemudian langsung menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam posisi sudah berlumuran darah dan sempat melihat tersangka melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Kemudian berawal dari Imam Ghazali, tersangka pembunuhan ibu kandung di Semarang, memberi pengakuannya saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Semarang pada Rabu 26 Februari. Tersangka mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan. Imam tega membunuh ibu kandung menggunakan golok lantaran sakit hati karena tidak diberi uang dan kerap dibanding-bandingkan dengan keempat adiknya. Polisi memastikan kondisi kejiwaan Imam Ghazali dalam kondisi sehat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengatakan tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Tersangka sadar sepenuhnya dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu. Meski demikian, pelaku kini mengaku sangat menyesal telah membunuh ibu kandungnya. Di sisi lain, Muh Ghazali, ayah pelaku sendiri, meminta aparat kepolisian untuk menghukum anaknya setimpal dengan perbuatannya. Dirinya pun ikhlas ketika anak nantinya dihukum mati. Naik tahan. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Oke. Pemeriksaan pendalaman lanjutan ya. Nanti sekarang kan silakan nanti pada waktu rekonstruksi ya, ini akan dijadwalkan rekonstruksi, silakan nanti dilihat dalam prosesnya seperti apa nanti. Oke? Ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Terungkap motif anak bunuh ibu kandung di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Imam Ghazali tega membunuh ibu kandungnya bernama Salamah. Sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan parang. Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Polrestabes Semarang telah menghadirkan tersangka dalam konferensi pers pada Rabu 26 Februari. Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahdudi, mengungkap motif pembunuhan anak terhadap ibu ini gara-gara sakit hati. Tersangka mengaku sakit hati tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan. Imam diketahui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sebelum membunuh, dia mengambil parang yang disimpan di lemari pakaiannya. Dia lantas memasuki kamar ibunya, melakukan penusukan di bagian dada dan perut korban. Kombes Pol M. Syahdudi menuturkan korban mengalami luka pada dada kiri, punggung, dan kepala memar. Kondisi tersebut menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Polisi menuturkan tersangka Imam Ghazali adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Tersangka adalah pengangguran yang sering meminta uang kepada ibu kandungnya yang bekerja di pasar. Ketika tidak dipenuhi permintaannya, Imam acap kali mengamuk, termasuk barang-barang di rumahnya dirusak.
Tidak hanya mengamuk, Imam Ghazali juga sering mengancam ibu kandungnya sendiri. Diketahui Imam Ghazali sempat melarikan diri ke rumah kosong pasca melakukan pembunuhan. Tempat persembunyiannya berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selama 5 hari bersembunyi, Imam Ghazali tidak makan maupun minum. Kombes Pol Syahdudi mengungkapkan petugas dapat mengendus keberadaan tersangka selepas mendapatkan informasi dari warga adanya keberadaan Imam di sebuah rumah kosong. Petugas menangkap Imam saat malam hari dengan kondisi lemas karena selama bersembunyi tidak makan maupun minum. Hanya ada sebilah golok di samping tubuh Imam. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan.